Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel YouTube Ummu Al-Badr. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Dan semoga Allah mudahkan serta lancarkan setiap urusannya. Amin. Teman-teman, mohon maaf dulu sebelumnya kalau voice overnya agak berisi karena qadarullah di luar itu lagi hujan deras. Jadi mohon maaf kalau ada suara gemericik air. Semoga teman-teman tetap enjoy nonton video aku. Video kali ini aku mau bikin plan with me atau bullet journal lagi karena aku udah lama banget nggak bikin bujo ditulis di buku gitu, karena biasanya aku cuma tulis di notes handphone. Tapi karena berhubung sekarang sudah pergantian tahun Masehi ya teman-teman, jadi aku mau bikin lagi bujo, ditulis-tulis lagi di buku, sambil mau ceritain sedikit resolusi aku di tahun ini untuk kegiatan duniawi, akhirat, dan juga keuangan aku di tahun ini. Jadi tadi aku sedikit liatin resolusi aku di tahun kemarin, belum semuanya tercapai, tapi alhamdulillah udah ada progres dari tahun-tahun sebelumnya. Contohnya aku sudah bisa monetisasi YouTube ya teman-teman, salah satu pencapaian di tahun kemarin. Dan ada beberapa juga pencapaian yang mungkin gak bisa aku jelasin satu-satu. Intinya alhamdulillah ala kulli hal gitu ya, kita masih bisa dikasih waktu untuk melanjutkan hidup di tahun ini gitu ya teman-teman. Meskipun resolusi atau wishlistnya belum terpenuhi sepenuhnya, seenggaknya di tahun kemarin itu alhamdulillah banyak hal-hal yang harus kita syukuri ya teman-teman. Kalau aku pribadi, contohnya alhamdulillah sekarang aku udah tinggal di rumah sendiri, terus udah bisa mengembangkan YouTube aku sedikit-sedikit gitu ya teman-teman, alhamdulillah. Kalau teman-teman gimana nih resolusi dan wishlist tahun kemarin, apakah sudah pada tercapai atau belum? Kalau sudah tercapai alhamdulillah ya teman-teman, kalau belum gak apa-apa, Allah masih kasih waktu di tahun ini. Insya Allah kita ikhtiar lagi untuk mewujudkan mimpi-mimpi, doa, dan harapan di tahun ini gitu ya teman-teman. Sebenarnya berdoa dan berharap kepada Allah itu nggak harus di pergantian tahun ya teman-teman. Seharusnya di setiap hari itu kita harus berdoa dan berharap gitu ya sama Allah. Cuman mungkin ini lebih detailnya aku tulis supaya lebih mudah untuk terrealisasi gitu ya insya Allah. Nah ini salah dua contohnya, yaitu ingin berhasil PAUD anak aku di rumah, karena aku pengen PAUD dia di rumah. Kenapa aku PAUD dia di rumah? Karena yang pertama aku pengen jadi madrasah pertama ya teman-teman buat anak aku. Meskipun ilmu aku masih sedikit banget, tapi aku pengen menanamkan amal-amal jariah ke anak aku gitu ya teman-teman. Contohnya aku pengen jadi orang yang ngajarin dia Al-Fatihah, supaya ketika anak aku baca itu pahalanya selalu mengalir gitu ya teman-teman. Jadi alasan utama aku kenapa pengen PAUD anak aku di rumah, karena aku pengen jadi madrasah pertama dan pengen menanamkan amal-amal jariah gitu ke anak aku. Dan faktor keduanya itu lebih menghemat uang ya teman-teman. Jadi tabungan pendidikannya bisa aku alokasikan untuk nanti TK atau SD gitu teman-teman. Nah yang kedua tadi aku pengen mengembangkan YouTube dan sosial media aku. Aku pengen bisa berbagi lebih banyak lagi, bisa lebih memberi hal-hal yang bermanfaat, yang memotivasi buat teman-teman semua. Meskipun teman-teman gak kenal aku, belum lihat wajah aku, tapi semoga ada ilmu-ilmu sedikit gitu yang bisa aku bagiin ke teman-teman semua. Dan ada beberapa resolusi lagi yang mungkin gak bisa aku sebutin satu-satu ya teman-teman. Intinya kalau untuk duniawi mungkin ya itu ya teman-teman, aku pengen mengembangkan sosial media aku, dan aku pengen lebih rutin PAUD anak aku di rumah gitu ya. Sebenarnya setiap harinya tuh kita ngajarin anak-anak kita gitu ya teman-teman. Cuman kalau dipautkan khusus gitu, jadi aku tuh ada jam khusus untuk belajar sama anak aku, dan di jam itu tuh dia nggak boleh nggak boleh nonton TV, nggak boleh mainan, jadi dia fokus belajar gitu teman-teman. Jadi lebih intensif gitu. Dan alhamdulillah
Per aku dubbing hari ini dia udah PAUD 3 hari di rumah dan alhamdulillah dia seneng teman-teman. Semoga kedepannya juga dia bisa lebih senang lagi, lebih istiqomah lagi, amin. Untuk resolusi akhirat mungkin pengen punya hafalan lebih banyak dan lain-lain ya teman-teman, karena kan ini suatu amalan pribadi gitu ya, mungkin gak bisa aku beberkan semuanya, tapi intinya itu sih resolusi utamanya, yaitu resolusi akhirat ya teman-teman, yang setiap hari harus kita kembangkan, harus kita ikhtiarkan gitu. Dan untuk keuanganku di tahun ini, qadarullah kan biasanya kalau beberapa pegawai itu di pergantian tahun itu dapat bonus tahunan ya teman-teman, tapi qadarullah suami aku enggak teman-teman, karena beliau masih di kontrak per tahun. Jadi biasanya di pergantian tahun justru dia tuh pindah-pindah tempat kerja gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah biiznillah Allah masih kasih kesempatan untuk suami aku bekerja, mencari nafkah gitu teman-teman. Jadi tetap harus kita syukuri meskipun mungkin nggak dapat uang tahunan ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, aku sama suami itu selalu punya mindset kalau misalkan uang itu nggak datang ke kita, misalnya entah itu THR, uang tahunan dan lain-lain, berarti ya itu memang bukan rezeki kita gitu teman-teman. Jadi harus legowo, harus lapang dada, dan jangan terlalu berharap sama manusia gitu. Jadi kalau misalnya kita punya keinginan pengen dapat uang sekian gitu, mintanya ke Allah gitu ya, karena Allah pemberi rezeki, Allah yang maha kaya. Jadi aku sama suami itu sama-sama pasang mindset di diri kita gitu. Ketika kita butuh sesuatu, kita jangan berharap sama manusia. Begitupun aku sama suami gitu. Suami aku suka bilang kalau aku lagi kekurangan, terus misalnya lagi butuh sesuatu, jangan minta sama Abi, katanya mintanya sama Allah. Karena rezeki yang didapetin sama Abi itu kan datangnya dari Allah gitu. Jadi doain aja. Abi kan cuman bisa berikhtiar gitu. Jadi aku bantu doa, ya mintanya sama Allah gitu. Jadi selalu berhusnuzon bahwa Allah itu pasti kasih rezeki sesuai dengan kebutuhan kita gitu teman-teman. Kalau memang sudah rezekinya pasti akan datang, dan kalau belum datang berarti belum rezekinya. Nah teman-teman, jadi ketinggalan ini bullet journalnya aku simple aja, cuman bikin monthly log sama jadwal upload. Nah teman-teman, segini aja mungkin video dari aku. Mungkin nanti kita sharing lebih panjang di next video. Semoga teman-teman enjoy sama video aku. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman. Dan untuk semuanya sehat-sehat ya. Barakallahu fiq. Terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.